Hai teman-teman, selamat datang di channel Mas Dao Channel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Terima kasih. Cerita seorang gadis cantik yang rela berkorban dan dijodohkan dengan pria tak dikenal demi pengobatan ibunya dan menyelamatkan ayahnya dari krisis hutang. Di sebuah kamar minimalis berukuran 4x3,5 meter, terlihat seorang gadis cantik yang mengenakan pakaian putih abu-abu khas anak SMA. Dia sedang merapikan tas sekolahnya dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam tas. Suasana hatinya sedang sangat baik sampai dia terus bersenandung. Senyuman tipis tidak pernah lekang dari bibir ranumnya. Bian Anandita Putri adalah seorang siswi di SMA Pelita Bangsa di Kota Bandung. Dia merupakan siswi kelas 12 yang beberapa bulan lagi akan melakukan ujian akhir. Tok, 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 Bian, Bian. Bian langsung menutup zipper tas gendong yang tadi sedang dia rapikan lalu berjalan ke arah pintu dan membuka pintu itu perlahan. Ibu. Sebuah senyuman dia berikan pada wanita paruh baya yang selama ini telah menjaga, merawat, juga menyayanginya dengan penuh cinta dan kesabaran. Bian, ada yang ingin ayahmu sampaikan nak. Terlihat raut wajah Kirani yang sendu dan tidak ceria seperti biasanya. Ada apa? Bu, kenapa ibu terlihat sedih seperti itu? Apa ayah akan pindah tugas lagi? Ibu tidak mau meninggalkan rumah ini. Ya, Bian menggandeng lengan sang ibu sambil mengucapkan pertanyaan yang selama ini selalu dia lontarkan ketika sang ibu berwajah sedih dan tidak bersemangat. Ayahnya Bian adalah seorang ASN. Jadi mereka sudah terbiasa berpindah-pindah rumah dari kota satu ke kota lain saat sang ayah pindah tugas. Sebaiknya kamu temui ayahmu lebih dulu nak, ucap Kirani pada anak keduanya. Bian adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga itu. Dia memiliki seorang kakak yang sudah bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan percetakan terbesar di kota Jakarta. Dan satu lagi adiknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Bian mengangguk. Dia tidak ingin banyak bertanya. Jika ibunya sudah berbicara dengan serius seperti ini pasti ada hal yang mendesak dan dia harus segera mendengarnya. Ayah, panggil Bian yang duduk dan memeluk sang ayah. Adrian sang ayah tersenyum lalu membalas pelukan Bian dan mengusap kepala anaknya lembut. Untuk sejenak dia merasa sangat bersalah karena harus menyampaikan berita kurang mengenakan untuk Bian. Tetapi dia tidak memiliki pilihan lain. Adrian terpaksa melakukan semua ini. Bian sayang sama ayah. Bukan? Tanya Adrian yang tentu saja dijawab anggukan oleh Bian. Adrian menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Ayah ingin menikahkan Bian dengan seseorang. Jeder, bagai sebuah petir di siang bolong. Bian dibuat terkejut dengan pernyataan ayahnya yang tiba-tiba ingin menikahkan dirinya. Bian menatap ayahnya lekat, lalu tertawa terbahak-bahak. Adrian dan Kirani hanya menatap nanar putri mereka yang masih tidak mempercayai apa yang Adrian katakan. Melihat wajah serius Adrian dan Kirani, Bian langsung menghentikan tawanya. Dia melirik Adrian dan Kirani bergantian. Apa yang aku dengar itu adalah benar ayah. Ayah ingin menikahkan Bian. Bian bertanya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Hatinya berdegup kencang lantaran takut kalau ayahnya akan mengatakan iya. Jauh di dalam lubuk hati Bian, dia terus berdoa kalau ayah dan ibunya hanya sedang bercanda. Dia masih sekolah. Kenapa dia harus menikah secepat ini? Anggukan dari Adrian membuat air mata Bian menetes saat itu juga. Hatinya hancur. Dia masih sangat ingin sekolah dan melanjutkan pendidikan sampai dia bisa lulus kuliah dan belajar bekerja dan mencari uang untuk dirinya sendiri. Ayah, jangan seperti ini. Kenapa Bian harus menikah? Bian tidak hamil. Bian juga selalu menuruti semua kata-kata ayah dan ibu. Bian tidak pernah keluar malam. Bian tidak nakal. Tapi kenapa ayah ingin membuang Bian? Apa salah Bian ayah? Bian masih ingin sekolah.
Bian ingin menjadi orang sukses dan membuat ayah dan ibu bangga. Bian ingin seperti Kak Haris ayah. Bian ingin mencapai cita-cita Bian. Bian tidak mau menikah secepat ini. Adrian hancur ketika melihat anak gadisnya menangis terseduh-seduh. Dia merengkuh tubuh bergetar Bian dan mengusap punggung Bian lembut. Perlahan air matanya menetes. Meskipun Adrian adalah seorang pria, tapi dia juga adalah seorang ayah. Sangat mudah baginya mengeluarkan air mata ketika anak gadis yang begitu dia sayangi menangis di depan matanya. Maafkan ayah Bian. Ayah melakukan ini karena ayah memiliki banyak hutang kepada keluarga Nugroho. Ayah meminjam banyak uang untuk menutup hutang ayah. Beberapa bulan yang lalu, ayah ditipu pamanmu. Dia meminjam uang dengan nama ayah. Dia berjanji akan membayar angsuran tepat waktu tapi ternyata janji hanya janji. Dia kabur, dan ayah yang harus membayar semuanya. Ayah tidak bisa melunasi hutang sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Teman kantor ayah memperkenalkan ayah pada keluarga Nugroho. Tapi semuanya sama saja. Mereka akan memenjarakan ayah kalau ayah tidak mau menikahkanmu dengan anak tertua di keluarganya. Ayah harus bagaimana? Ayah sudah pernah meminjam uang dari kakakmu. Tapi, sekarang dia sedang memiliki masalah di kantornya. Ayah tidak tega kalau harus mendesak dia terus-menerus. Kirani membekap mulutnya supaya suara isak tangisnya tidak terdengar oleh Bian. Ini semua juga salahnya. Andai waktu itu dia bisa mencegah Adrian untuk tidak mempercayai kakaknya, semua ini tidak akan kejadian. Karena tidak tahan melihat Bian dan Adrian yang sedang menangis. Akhirnya Kirani pergi ke kamarnya. Dia merasa ini tidak adil. Kenapa dia harus sakit? Kenapa anaknya harus jadi korban atas sakit yang dia derita? Kirani masih terus menangis sambil memegangi dadanya yang mulai sesak. Sementara di luar kamar, Adrian masih terus berusaha untuk memberikan pengertian kepada Bian. Bian menangis sesenggukan. Dia bingung harus melakukan apa. Pilihan apa yang harus dia ambil. Terlintas di dalam benaknya untuk pergi jauh dari rumah meninggalkan keluarganya agar dia bisa terlepas dari semua ini. Namun kalau dia melakukan itu, dia takut. Dia sangat takut ayahnya akan masuk ke dalam penjara. Kalau sampai itu terjadi, siapa yang akan membantu Kirani melakukan pengobatan? Siapa yang akan mengurus Bagas sedangkan ibunya sakit-sakitan dan Haris juga ada di Jakarta? Ayah mohon nak. Ayah mohon tolong ayah. Kamu masih bisa melanjutkan pendidikanmu. Keluarga Nugroho adalah keluarga yang kaya raya. Mereka pasti akan menyekolahkanmu sampai kau bisa mencapai apa yang selama ini kau impikan. Bian tidak bisa ayah. Bian tidak mau jadi ibu rumah tangga. Bian masih ingin bermain. Bian takut. Bagaimana kalau laki-laki yang dijodohkan dengan Bian adalah bandot tua yang suka pada daun muda seperti Bian? Ibu, ... Seseorang berteriak dengan kencang. Belum sempat Adrian menjawab pertanyaan putrinya. Dia mendengar suara Bagas yang menjerit dari dalam kamar. Bian dan Adrian langsung berdiri kemudian berlari ke arah kamar Kirani. Ibu, Bian berteriak. Dia ambruk di atas lantai lalu menarik dan merebut bahu Kirani dari tangan Bagas. Ibu kenapa? Ibu sadarlah. Bian berusaha untuk menepuk pipi Kirani berharap ibunya akan memberikan respon. Namun sayang, Kirani tidak melakukan pergerakan apapun. Ayah telepon ambulans. Cepat, Bian kembali berteriak. Ibu sadarlah, ibu. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Jangan lupa subscribe channel ini untuk cerita selanjutnya. Terima kasih.